Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan diskusi dan pembahasan kita mengenai keprotokolan setelah pada 2 minggu lalu ya terakhir kita sudah membahas tentang bagaimana tentang bendera negara, tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya, tentang bahasa Indonesia. Hari ini, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas salah satu hal yang perlu menjadi perhatian juga di dalam bidang keprotokolan, yaitu mengenai tata warakat. Nah, tata warakat ini juga mungkin untuk sebagian orang yang bertugas di keprotokolan mungkin menyerahkan pada bidang sekretariat atau administrasi. Tapi ternyata justru seorang petugas protokoler juga harus paham bagaimana mengenai tata warakat atau tata persuratan. Kenapa? Karena nantinya ini akan memudahkan tugas maupun fungsinya dia dalam melaksanakan sebuah kegiatan keprotokolan. Baik, kita mulai saja. Dalam tata warakat ini adalah bagaimana pengaturan mengenai undangan atau yang surat yang dikirimkan untuk sebuah kegiatan. Jadi tata warakat ini kaitannya sama surat menyurat. Pada umumnya dalam sebuah kegiatan keprotokolan itu bentuknya undangan. Nah, di dalam surat atau undangan tersebut, seorang petugas protokoler harus memperhatikan beberapa hal yang harus tercantum dalam surat undangan tersebut. Misalkan contoh yang pertama, jumlah undangan ya yang sesuai dengan kapasitas tempat. Artinya, petugas protokoler harus tahu sebuah kegiatan itu yang diundang berapa orang yang jadi VVIP, berapa orang yang peserta biasa. Ini harus disesuaikan. Jangan sampai nanti peserta membludak sehingga ruangan menjadi tidak kondusif atau ada beberapa tamu yang mungkin tidak mendapatkan tempat duduk sesuai yang kelayakannya. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan di dalam surat atau undangan tersebut adalah kepentingan pada tujuan acara tersebut. Tujuan acara tersebut apa sih? Nah, di dalam tujuan acara itu nanti untuk tamu VVIP biasanya akan disebutkan bahwa Bapak atau Ibu diundang untuk hanya menghadiri, untuk membuka acara, atau memberikan sambutan atau keynote speech. Nah, itu juga harus tercantum. Jika itu tidak ada, dan kemudian tamu VVIP ditodong pada hari H, pada saat yang acara tersebut berlangsung, biasanya ada hal-hal yang tidak berkenan, bahkan bisa mengganggu kenyamanan dari tamu yang diundang tersebut. Kemudian yang harus Anda perhatikan berikutnya adalah bentuk undangan yang baku. Nah, undangannya harus punya sebuah template baku yang sesuai dengan aturan formal. Bisa kalau Anda bikin undangan-undangan kan untuk undangan nikahan beda lagi, undangan ulang tahun beda lagi, undangan acara kegiatan. Ada undangan yang baku untuk setiap acara. Dan itu biasanya nanti akan saya perlihatkan seperti apa undangannya. Kemudian ini yang penting juga, penulisan nama undangan secara benar. Ini Anda harus betul-betul perhatikan ejaan, gelar, jabatan, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan kelengkapan nama yang diundang ya. Pangkat, alamat, dan lain sebagainya. Ini kalau salah saja, ini saya sering beberapa kali memperhatikan tamu kemudian tidak hadir karena satu biasanya, oh itu alamat saya udah nggak di situ, kenapa dikirimnya ke situ? Atau yang kedua, oh, saya sudah tidak berkantor di situ. Saya sekarang jabatannya bukan di situ. Itu nama yang tidak mencantumkan gelar. Orang kadang-kadang, wah, saya sudah profesor kok masih ditulisnya doktor, sehingga merasa ada yang tersinggung, akhirnya tidak mendatangi acara tersebut. Ini kelihatannya sepele, tapi ini besar sekali pengaruhnya. Berikutnya yang harus Anda perhatikan adalah ketika Anda membuat surat undangan, Anda di situ sebutkan nggak pasangan, baik itu istri atau suami, boleh ikut atau tidak. Kemudian apa? Anak ini biasanya dalam sebuah acara, ini anak ikut nggak? Saya beberapa kali di dalam acara wisuda itu ada satu tamu undangan, datang beserta istrinya, anaknya juga dibawa. Wah, ini juga jadi bingung kita menempatkannya. Tapi usahakan kalau memang itu terjadi pun kita harus prepare. Kemudian berikutnya apa? Disebut tidak dibenarkan di dalam undangan berlaku untuk berapa orang. Jadi misalkan Anda mengundang seorang tamu VIP. Undangan hanya berlaku untuk 2 orang karena Anda khawatir konsumsi kurang gitu ya. Anda khawatir tempat duduk kurang. Tidak boleh. Untuk VVIP tidak diperkenankan. Untuk tamu
tamu biasa, silakan Anda sebutkan di situ. Ya. Kemudian ini nih yang menarik. Ini nanti fungsinya adalah untuk memudahkan Anda dalam mengatur seating arrangement. Kode undangan untuk tempat duduk. Biasanya kalau di beberapa acara saya lihat mereka menggunakan pita. Ada yang pitanya warna merah untuk VIP, pita hijau VIP, atau warna biru untuk tamu umum atau peserta biasa. Atau kalaupun tidak ada, biasanya pakai kode di dalam undangan. Maka biasanya untuk acara-acara tertentu di situ disebutkan mohon undangan harap dibawa pada saat hadir. Di situ akan langsung ketika tamu tersebut registrasi atau menuliskan buku tamu, protokolnya lihat di sampul undangannya pita warna hijau langsung diantarkan. Nah, itu akan memudahkan sekali untuk Anda. Jadi sampai di sini protokoler tentu harus paham juga dengan tata warakat ini, meskipun ini kegiatan administrasi yang biasanya dilimpahkan ke bagian kesekretariatan atau ke bagian persuratan, tapi protokoler juga harus paham, karena ini nantinya akan menentukan tugas Anda menjadi ringan atau berat. Dan ini juga yang tidak kalah penting, mencantumkan dress code. Nah, ini penting. Nanti kita akan bahas satu pertemuan sendiri di minggu depan tentang bagaimana tata busana atau dress code. Nah, biasanya di dalam undangan-undangan resmi di situ dicantumkan dress code-nya apa. Dress code pakaian sipil lengkap PSOL. Dress code pakaian dinas harian PDH. Dress code-nya untuk TNI Polri PDL, pakaian dinas lapangan misalkan. Untuk sipil biasanya pakaian sipil nasional PSN. Nah, itu nanti kita akan bahas satu persatu seperti apa. Ya. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tata warakat. Jadi protokoler tidak hanya mengatur dalam segi hal teknis pada saat acara atau sebelum acara berlangsung, tapi di persuratan pun harus betul-betul dia paham isi undangannya seperti apa. Bahkan di dalam undangan biasanya ada rundown-nya. Nah, ini protokoler harus terlibat di situ. Oke, beberapa hal lain yang harus diperhatikan juga, ya. Beberapa hal lain yang harus diperhatikan juga, kita akan lihat sama-sama di slide berikutnya. Ini tadi sudah disebutkan, jumlah undangan, kemudian bentuk undangan, kemudian menulis nama juga sudah, kemudian ini yang harus Anda perhatikan, menentukan batas waktu penerimaan tamu. Anda boleh sebutkan di dalam surat tersebut, 30 menit sebelum acara berlangsung dimohon sudah hadir. Kenapa? Untuk memudahkan seating arrangement, untuk memudahkan pengaturan tempat duduk. Karena kita nggak paham juga ini acara sudah 5 menit lagi, ini kamu datang atau enggak, kamu datang atau enggak. Karena biasanya kalau tamu-tamu VIP itu injury time datangnya, ya 5 menit atau 10 menit sebelum acara. Nah, ada baiknya sebelum itu Anda berkonfirmasi dulu, makanya ada nanti RSVP ini di bawah nih. Jadi kalau Anda sering lihat di undangan-undangan itu RSVP itu apa sih? Ya, singkatan dari Respondes Il Vos Place. Jadi sebuah respon, sebuah pemberitahuan apakah tamu tersebut hadir atau tidak. Makanya setiap surat resmi biasanya ada di situ kontak RSVP, kontak kehadiran kepada siapa, namanya siapa, nomor teleponnya berapa untuk mengkonfirmasi Anda hadir atau tidak. Dan Anda harus menyebutkan di situ. Termasuk nanti ketika Anda belajar table manner, kalau Anda diundang acara jamuan makan, di situ RSVP itu Anda harus menyampaikan konfirmasi. Misalkan kalau Anda alergi makanan laut, Anda alergi makanan daging, misalkan karena Anda vegetarian, atau Anda alergi makanan enak, misalkan ya. Anda harus telepon ke RSVP itu, jangan dianggap simple. Jangan sampai ketika Anda dihidangkan makanan, kemudian Anda nggak makan. Itu salah satu bentuk penghinaan terhadap tuan rumah. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka Anda harus perhatikan si RSVP ini. Ini mungkin banyak yang baru tahu juga RSVP itu singkatan dari apa. Ini merupakan respon atau pemberitahuan kepada pihak yang diundang, kepada pihak yang mengundang, beliau hadir atau enggak, kemudian mengkonfirmasi hal-hal terkait dengan pakaian, makanan, atau lain sebagainya. Oke, berikutnya ini juga, undangan dikirim dalam waktu relatif tidak terlalu lama dengan waktu pelaksanaan kegiatan. Seminggu sebelumnya. Ini kan kadang-kala kita kalau ngirim undangan, ada yang injury time, besok acara hari ini baru dikirim. Gitu. Paling normal di dalam aturan keprotokolan itu adalah 1 minggu. Jadi acara kalau Anda tanggal 8, berarti tanggal 1 itu baru dikirim. Ini ada beberapa hal. Satu, supaya orang nggak lupa. Kalau misalkan dikirim 2 minggu atau 1 bulan sebelumnya, itu kan repot. Atau terlalu dekat itu biasanya orang sudah ada agenda kegiatan lainnya. Nah, ini juga tidak baik. Maka hal yang paling normal adalah 1 minggu sebelumnya. Namun ini tidak dikecualikan untuk jika Anda mengundang pejabat-pejabat negara, ya presiden, wakil presiden itu bisa 3 bulan atau 2 bulan sebelumnya.
untuk membook jadwal, karena biasanya mereka sudah dijadwalkan 1 bulan ke depan itu sudah penuh. Ya, tapi untuk acara-acara yang normal, relatif mengundang VVIP yang tidak terlalu tinggi, Anda harus 1 minggu sebelumnya sudah dikirim. Tapi konfirmasi beliau bisa hadir atau enggak 2 bulan, 3 bulan sebelumnya boleh, tapi undangannya dikirim 1 minggu sebelumnya. Oke, mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami. Nah, ini bentuk undangannya. Ini satu bentuk undangan keprotokolan yang dibuat oleh Kementerian Sekretariat Negara. Di situ yang mengundangnya adalah Menteri Sekretaris Negara. Nah, Menteri Sekretaris Negara ini mengundang untuk acara-acara kenegaraan. Ya, ini acara kenegaraan. Kenapa? Satu, panitianya adalah Sekretariat Negara. Kedua, acaranya dilangsungkan di Istana Negara di Jakarta. Ketiga, dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia. Tema acaranya pelantikan Menteri Negara Kabinet Kerja sisa masa jabatan 2014-2019. Ya, ini ada logo, ya, logo Sekretariat Negara, siapa yang mengundang, kemudian mengharap kehadiran. Nah, ini ada stempel negara. Kemudian Anda lihat di bawah kiri, coba. Ini yang tadi saya bilang waktu. Mohon hadir 30 menit sebelum acara dimulai dan undangan dibawa serta. Nah, undangan dibawa serta itu yang tadi saya bilang, biasanya di undangannya ada kode pita atau kode tempat duduk atau tempat Anda berdiri. Kemudian ini disebut sebagai RSVP. Mohon informasi kehadiran melalui telepon 021 sekian-sekian, extension sekian-sekian. Anda harus pastikan Anda bisa hadir atau enggak. Karena kalau Anda tidak memastikan, bisa Anda akan ditelepon duluan. Tapi sebagai yang diundang, Anda biasanya harus memberitakan terlebih dahulu. Ini yang tadi saya bilang, dress code. Pakaian pria, PSL, warna gelap. Pakaian sipil lengkap. Kemudian wanita, pakaian nasional. Pakaian sipil lengkap ini warna gelap, jas hitam, kemeja putih, pakai dasi, celana hitam, sepatu pantofel. Itu pakaian sipil lengkap laki-laki. Kalau perempuan pakaian nasional biasanya kebaya. Kebaya lengkap, kebayanya kebaya nasional yang ada selendangnya, gitu ya. Atau bisa juga batik. Batiknya tapi batik yang kebaya, gitu. Itu pun bisa. Nah, untuk TNI Polri ini ada PDU, pakaian Dinas Umum 3. Nanti kita akan lihat kode-kode ini. Ini kode-kode yang dipergunakan di dalam tata busana, nanti kita akan lihat. Oke, ini penjelasan singkat tentang tata rawakat. Meskipun singkat, meskipun hanya sebentar, tapi mudah-mudahan bisa Anda pahami. Nggak usah banyak-banyak, minimal Anda tahu bahwa tata warakat itu penting juga dipergunakan di dalam aturan keprotokolan, sehingga ketika Anda membuat sebuah undangan resmi untuk acara formal, Anda tahu hal-hal apa saja yang harus Anda penuhi di dalam surat tersebut. Baik, saya cukupkan. Mudah-mudahan Anda bisa paham. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan melalui grup WhatsApp kelasnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.